Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktum fikum amrayn lam tudillu in tamasaktum bihima abada, kitabullah wa sunnati rasulillah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Mujahidin Al-Muhajirin Al-Muhajirin sanes mujahidin nggih. Al-Muhajirin Dusun Balai Kambang, Desa Paseban. Alhamdulillah, kita selaku hamba Allah pada malam hari ini masih diizinkan kembali oleh Allah untuk menuntaskan salah satu aktivitas ibadah, yakni ibadah sholat maghrib yang barusan telah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang akan kita laksanakan dan yang telah kita laksanakan merupakan aktivitas ibadah yang benar-benar diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus di kalangan bangsa Quraisy yang Allah turunkan saat itu bukan mukjizatnya Ibrahim alaihissalam dibakar tidak mempan, bukan juga mukjizatnya Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi yang Allah turunkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Qur'an, yang ketika nabinya sudah dipanggil, yang ketika nabinya sudah wafat, mukjizatnya hatal an, mukjizatnya sampai saat sekarang ini Al-Qur'an tetap ada. Berbeda dengan konteks mukjizat nabi yang lainnya. Isa enggak ada, Ibrahim tidak ada, dan Rasulullah yang lainnya ketika sudah dipanggil oleh Allah, mukjizatnya juga hilang. Tapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah dan umat Muhammad yang nantinya berkumpul dan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak dan para ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Balai Kambang yang dirahmati Allah. Selayaknya kita selaku hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang dua kalimat yang sangat indah.
Dua kalimat yang mempunyai makna yang sangat luas. Dua kalimat yang bisa menghantarkan kita dalam kesuksesan fid dunya wal akhirah. Dua kalimat tersebut yang senantiasa didamba-dambakan oleh semua orang, yakni dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka kalau jenengan sedaya lihat dalam dua kalimat tersebut, yang pertama ketika ditujukan kepada Allah itu pakai kata an, Pak. Asyhadu alla an. Kalau Muhammad anna wa anna Muhammad. Artinya apa? Ini sudah beda konteks, Pak. Kalau yang pertama an, yang kedua anna, otomatis lebih cepat an, Pak. Artinya apa? Kata para ulama, ketika ada seorang hamba Allah yang mau masuk Islam, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Segera datangi, segera ajarkan dua kalimat syahadat ini. Tidak perlu proses apapun sebelumnya. Terkadang kita lihat biasanya kalau ada orang non muslim mau masuk Islam masih suruh istighfar dulu, astagfirullah. Itu nggak bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena dia masih belum muslim. Makanya apa? Asyhadu Allah, cepet segera kenal Allah. Maka kalau jenengan pengen sukses dunia akhirat, kenali yang memberi kita hidup. Kalau jenengan pengen sukses, keluarganya, anaknya, diri kita, kenali Allah. Dan apa? Kenali juga nabinya. Maka jamaah rahimanallah, pada kesempatan yang mulia ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, di Kampung Quran Dusun Palih Kambang, atas izin Allah, kita akan belajar bersama, mengkaji bersama tentang hal-hal apa saja yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat itu sendiri, serta bagaimana nantinya solusi-solusi Islam ketika kita terjebak dalam hal tersebut. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang pertama adalah orang bisa dikatakan batal syahadatnya ketika yang pertama ia mengaku muslim. Akan tetapi dirinya masih membenarkan agama selain Islam dengan mengatakan semua agama sama, jalannya yang berbeda-beda, tujuannya sama, menuju Tuhan yang satu. Ini biasanya mengambil salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 insyaallah. Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Dipotong jamaah, dipotong Pak, sampai di situ saja. Sama orang-orang yang anti terhadap Islam, sama orang-orang yang ingin apa? Toleransinya kebablasan. Dia ngaku mukmin, mengaku Islam, tapi apa? Masih membenarkan agama selain Islam. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, Islam itu telah sempurna, lengkap, gak perlu ditambahi, gak perlu dikurangi. Dan Allah rela kalau Islam ini sebagai agama kita. Maka apa? Kalau kita ngaku muslim,
maka jangan pernah membenarkan agama selain Islam. Tidak pernah, Pak. Saya dengar dari lisannya seorang Abu Jahal, lisannya dari seorang Abu Lahab, ketika mendatangi anak saudaranya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu ditawari, Pak. Yang pertama, ditawari harta, akan dijadikan orang yang paling kaya. Ndak, kata Nabi. Ditawari jabatan, akan kujadikan orang yang paling mulia. Ndak. Ditawari wanita, akan kukumpulkan seluruh wanita-wanita Quraisy dan bangsa Arab untuk kau jadikan istri ataupun selirmu. Ndak. Ini yang ketiga. Yang keempat, Muhammad, bagaimana, kata Abu Lahab, kalau dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun kamu ikut aku, artinya mengikuti agama kami, dan begitu sebaliknya, kamu, aku juga ikut kamu, gantian. Nek dino Jumat sembahyang teng Al-Muhajirin, nek dinten Ahad sembahyang teng gereja atau di tempat-tempat yang lain. Apa kata Nabi Muhammad saat itu? Nah, kalau ini tunggu dulu. Karena apa? Karena wahyu dari Allah belum datang. Hingga apa? Hingga keesokan harinya, saat Nabi mau sholat subuh di pinggiran Ka'bah, yang di situ didatangi oleh pamannya. Wes, yang tadi malam sing mambengi lalekno wesan. Lupakan saja penawaran kami itu. Bagaimana kalau penawaran yang terakhir ini? Insya Allah ini aman. Apa wahai pamanku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana setiap kalian, kamu dan pengikutmu, ketika mau melaksanakan ritual-ritual ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya, sebelum melakukan, apa katanya? Dielus dulu. Ngelus apa? Ngelus Tuhan kami, ngusap, mencium Tuhan kami. Ini kan gak rugi, kata Abu Lahab. Tapi ini, Pak, yang perlu digarisbawahi. Tapi ingat Muhammad, seandainya nanti kamu setuju dengan penawaranku yang terakhir ini, maka ingat, agama kamu dan agama kami tetap berbeda. Itu sejahil-jahilnya, Pak, sebodoh-bodohnya Abu Lahab, Abu Jahal tetap mengatakan agama nenek moyang kami adalah agama yang paling benar. Islam tidak sama. Itu orang yang dikatakan bodoh masih mengatakan agama mereka nggak sama. Tapi mengapa saat sekarang ini yang ngaku pinter mengatakan agama semua sama, menyalahi fitrah dari manusia dan memotong ayat Allah? Karena apa, jamaah? Semua agama itu punya Tuhan. Semua agama itu punya Tuhan, tapi Tuhannya berbeda. Ini yang pertama dengan Tuhan kita. Bahkan apa? Bahkan banyak yang meniru, menyebut juga Allah, tapi diplesetkan, bukan Allah. Tuhannya ada 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya. Kalau Tuhan kita tetap 1. Bahkan apa? Bahkan nantinya orang-orang ini yang mengatakan semua agama benar, tujuannya satu kepada Allah, ini membanggakan dan terdepan membela agama non-Islam. Artinya apa? Ini sudah batal syariatnya. Ini sudah batal 2 kalimat syahadatnya. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah, yang wajib dan berhak disembah di dunia ini melainkan hanya Allah yang satu. Dan utusannya adalah Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi yang lainnya. Karena saat sekarang ini, kalaupun ada jamaah pengikut-pengikut dari Nabi yang lainnya, Musa umpamanya, Ibrahim, Daud, maka harus tinggalkan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Daud, ngikuti agama
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ad-dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala. Barang siapa, kata Allah dalam surat Ali Imran, yang mengikuti agama selain Islam, fala yuqbala, jangan diterima. Ini yang pertama. Mengakui semua agama benar. Menggunakan surat Al-Baqarah ayat 62, dipotong sampai billah. Padahal di situ ada lanjutan, man amana billahi wal yaumil akhir. Itu ada wal yaumil akhirnya, Pak. Kenapa? Yang percaya terhadap hari kiamat itu hanya orang Islam. Selain ajaran agama Islam tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, tasubbu ad-dinul Islam, mengejek sebagian ajaran-ajaran agama Islam ataupun mengejek sebagian daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ini banyak yang terjadi dengan mengatakan, nun sewu, baru-baru ini terjadi, Pak, bahwasannya apa? Al-Quran itu dikorupsi, Pak. Kali sinten terus ya, kali Jibril. Jadi Jibril korupsi, Pak. Terus Al-Quran itu seharusnya 40 juz. 40 juz terus. Cuman yang 10 juz terusnya dikorupsi kali Jibril. Nah, ketika kita datang sama teman-teman ke sana, ini profesor, Pak. Lulusan dari Inggris. Profesor, S1-nya juga di sana, S2-nya di sana, S3-nya di sana, sampai gelar profesornya. Mengatakan dikorupsi. Nah, kita minta, mana? Kalau memang itu dikorupsi, sudah, kalau memang tidak mau menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, secara logika mana? Ternyata ketika kita minta untuk menyampaikan secara logika, juga tidak bisa. Saya hanya mendengar katanya. Akhirnya nggak bisa, karena ingin populer, Pak, ingin mendapatkan agar apa? Agar dapurnya ngepul, ben iso adang. Nah, karena kalau seperti itu dananya besar, Pak, beneran, dananya besar. Makanya menghina, mengatakan Al-Quran nggak sempurna, Al-Quran perlu direvisi, karena nggak sesuai dengan zamannya, katanya. Banyak fatwa-fatwanya, statementnya yang ngawur. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena sudah menggugurkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena khatamul anbiya wal mursalin itu adalah nabi kita, dan wahyu yang terakhir kali yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran, dan Jibril pun mendapat gelar Ruhul Amin. Karena apa? Karena membawa wahyu Al-Quran. Jenengan kalau baca, Pak, dalam kisahnya di salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, At-Tibyan fi Ulumul Quran, itu subhanallah, Pak, ketika Allah memanggil Jibril itu luar biasa. Jibril dipanggil untuk menerima wahyu Al-Quran baru disampaikan ke Nabi kita. Jibril dipanggil. Jibril itu dibisikkan oleh Allah, nanti sampaikan surat Al-Alaq ini pada Muhammad, ayat 1 dulu. Nah, Jibril itu gak tanya, Pak, sama Allah, apa hanya 1 surat, hanya 1 ayat. Enggak. Terus Jibril itu kalau istilahnya orang balik kampung, boten nginceng, Pak. Kira-kira ditaruh di mana sama Allah ini Qur'annya. Ketika turun, dihadang sama malaikat yang lainnya. Tadi apa? Allah memberi tugas apa? Mau disampaikan kepada siapa? Apa kata Jibril? Ini urusanku dan Allah. Kalian tidak perlu ikut-ikut. Itu mutawatir, Pak, hadisnya. Diceritakan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsinya yang sangat panjang, ketika sampai Jibril ini mendapat gelar Ruhul Amin, malaikat yang paling dipercaya dan terpercaya, karena membawa Al-Quran.
Nah orang sekarang Pak, sing boten jelas nasibnya nanti di akhirat, itu berani mengatakan Al-Quran itu dikorupsi kali Jibril. Yang sholatnya belum tentu diterima, kok berani-beraninya? Padahal apa? Tidak ada satupun dari kalangan para ulama, sahabat yang berani mengatakan Al-Quran perlu direvisi, Al-Quran dikorupsi dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan apa? Bahkan Abu Jahal sendiri belum pernah saya dengar dari lisan Abu Jahal itu mengatakan Al-Quran itu perkataan Muhammad. Langsung ngomong sendiri gitu Pak. Dia nyuruh orang lain. Karena apa? Karena dia tahu kalau Al-Quran sebagai kitab suci kita nih gak mungkin anak saudaranya itu yang ngarang. Karena apa? Karena setelah diteliti oleh beliau, ini bukan perkataan Muhammad. Tapi apa? Karena rasa gengsinya itu. Ini yang ahli bahasa tidak mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Nah kita yang bahasanya bahasa Indonesia kok mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Maka apa? Jangan sampai kita keblinger ikut orang hingga apa? Hingga mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi, sabda nabinya nggak cocok dengan zamannya dan lain sebagainya. Ini yang kedua yang menggugurkan dua kalimat syahadat kita. Yang ketiga adalah seorang mukmin atau seorang hamba Allah yang mengaku Islam, mengaku dia patang sholat 5 waktu, tapi apa? Dia membantu orang kafir untuk menghabisi orang Islam, membantu orang kafir untuk membunuh orang Islam, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Nun sewu Pak, kemarin kami kedatangan dan bertemu dengan saudara-saudara kita di Palestina untuk puasa kemarin Pak. Untuk puasa kemarin beliau cerita, kira-kira bagaimana saudara-saudara kita di sana. Kalau puasa itu kan ketika maghrib itu kan harus hukumnya wajib Pak, membatalkan. Gitu. Nek sahur kan sunnah Pak. Tapi kalau sudah maghrib itu wajib membatalkan, gak boleh diterusakan, boten angsal diterusakan. Tapi apa kata mereka? Kami tidak ada sesuatu pun untuk membatalkan puasa kami. Jangankan kurma, air bersih itu gak ada. Itu ketika kita sudah nyampe malam 20 di sini Pak. Malam 20 Ramadannya menginjak ke malam 21. Beliau cerita seperti itu. Sedangkan kita Pak di sini sampai kebuang-buang. Terkadang istri kita masak, jangan kelor lauk tempe, mosok dek kelor maneh. Wingi wis kelor, saiki kelor. Saudara kita di sana nggak makan itu loh Pak. Nggak makan apa-apa. Kok dadi sego Pak? Air pun nggak ada katanya. Nggak ada. Tapi apa? Tidak menyurutkan niat mereka untuk apa? Untuk berpuasa, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan keimanan mereka. Dan mengapa hal ini dikatakan membatalkan dua kalimat syahadat? Orang-orang yang membantu orang kafir untuk menghabisi orang sama muslim itu. Kenapa? Karena orang-orang yang menegakkan dua kalimat syahadat itu memang musuhnya Pak, musuhnya orang kafir. Maka apa? Kalau kita ngaku Islam, maka jangan sampai kita ta'awanu, membantu mereka dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Maka ini termasuk kata para ulama yang membatalkan dua kalimat syahadat kita. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat adalah kita sebagai orang Islam mempunyai loyalitas yang sangat tinggi, mempunyai perjuangan yang sangat tinggi untuk mengangkat seorang pemimpin dari orang kafir. Itu nggak boleh Pak. Makanya sempat viral di Indonesia ayat Maidah, surat Maidah 51. Yang aulia
itu diartikan teman karib, teman dekat dan lain sebagainya. Jenengan boleh berteman dengan orang kafir, boleh berteman, berdagang dengan orang kafir boleh, bisnis dengan orang kafir, kerja dengan orang kafir boleh. Tapi satu, jangan sampai masalah akidah. Kedua, jangan sampai tentang masalah pemimpin. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, maka apa? Maka sama halnya kita membenarkan, kata para ulama, apa yang menjadi konsekuensi akidah mereka. Walaupun mereka benar, artinya benar apa? Baik, suka nolong, suka apa, itu nggak boleh. Selanjutnya yang keempat, yang kelima adalah syirik. Maka syirik di sini Pak dibagi menjadi dua macam. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil Pak, syirik kecil itu dia tidak sampai menggugurkan dua kalimat syahadat ini. Menggugurkan dua kalimat syahadat tidak sampai. Seperti apa? Riya. Tapi apa? Menghabiskan pahala ibadah yang kita laksanakan. Langsung habis pahalanya. Seperti umpamanya jenengan sedekah, nyumbang untuk Masjid Al-Muhajirin di sini 20 juta. Tapi apa? Sek woro-woro. Wah, aku nyumbang wingi tak lewat nonang Mas Imron pilo 20 juta. Nek dudu aku sing nyumbang Muhajirin iku gak kira masjid kaya saiki. Itu riya sudah. Maka apa? Tidak sampai mengeluarkan kita dari dua kalimat syahadat itu. Cuman pahalanya hilang langsung. Yang selanjutnya yang kedua adalah syirik besar. Syirik besar juga dibagi menjadi dua macam. Ada yang disertai dengan kekufuran, ada yang tidak disertai dengan kekufuran. Makanya apa? Yang pertama, yang tidak disertai dengan kekufuran. Saya contohkan, umpamanya ada seseorang yang apa? Yang datang ke orang pintar, yang datang kepada paranormal, yang datang kepada dukun. Asbaha mu'minan, asbaha musliman, kata Rasulullah. Nanti menjelang dekatnya yaumil kiamah, ada sebagian daripada umatku yang pagi harinya, kata beliau, asbaha mu'minan, paginya tuh mukmin, paginya Islam. Tapi karena bi'ah, tapi karena lingkungan, tapi karena pengaruh tetangga, keluarga, orang-orang sekitarnya, sorenya menjadi kafir, kata Rasulullah. Menjadi kafir. Ia datang dan membenarkan apa yang disampaikan oleh kahin, oleh dukun, oleh paranormal, oleh orang pintar. Maka itu tidak boleh. Makanya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 jamaah, di situ ayatnya itu masih pakai huruf la, Pak. Jangan bisa cek nantinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih pakai huruf la. Itu kesyirikan yang tidak disertai dengan kekufuran. Artinya apa, Pak? Kalau jenengan bertobat itu masih diterima. Jadi la itu masih ada jeda waktu pagi sampai sore, Pak. Yang kedua perbedaannya adalah lam alif gitu, ada lam sama mim. Itu jedahnya bisa 1-2 hari atau 1 bulan, Pak. Contohnya riya tadi. Kalau riya itu masih ada dalam hati, maka apa? Maka ibadah sampean itu tidak akan pernah diterima. Kecuali riyanya sudah hilang, ibadah kita diterima.
Tapi kalau pakai lam sama nun itu sampai kiamat, Pak. Batasnya. Itu ada di Al-Baqarah 102 kalau 120 apa ya? 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela sampai kiamat, kata ulama tafsir, sebelum kalian semuanya hatta tattabi'a millah. Millah niku boten hanya diartikan agama, Pak. Tapi apa? Satu, bisa agama, interaksi, yang ketiga bisa budaya. Maka sekarang yang banyak adalah yang kena yang ketiga, budaya. Banyak di antara kita yang apa? Yang budayanya ngikut mereka. Maka itu hati-hati. Itu kalau jenengan datang kepada seorang kahin karena pengaruh tetangga, karena pengaruh keluarga, anakmu kan loro, coba teko nang mbah iko, insyaallah waras, datang sembuh. Tapi sampean tidak meyakini sepenuhnya. Bukan keyakinan yang benar-benar mengakar di hati. Maka segera bertobat, diampuni. Ketika yang kedua, Pak, kesyirikan yang disertai dengan kekufuran. Artinya apa? Dia tahu kalau Islam itu melarang datang ke paranormal, datang ke orang pinter, datang ke dukun. Tapi dia meyakini segala sesuatu kesembuhan itu berkat perantara orang itu, bukan atas wasilah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah. Maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali tobatnya beneran. Kecuali bertobat beneran. Dan ini biasanya sudah dikhatam Allah ala qulubihim, Pak. Sudah ditutup oleh Allah yang kesyirikan disertai dengan kekufuran. Kesyirikan yang disertai kekufuran. Contoh, sinten? Ada Qarun. Apa syiriknya? Apa kufurnya? Qarun itu mengatakan bahwanya apa? Harta yang dia miliki bukan dari Allah, atas keringatnya sendiri. Dan dia tidak menyembah Allah, tapi menyembah hartanya. Kesyirikan yang disertai dengan kekufuran. Maka ini tidak akan diterima, sudah. Karena sudah ditutup oleh Allah mata hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Karena apa? Karena sudah banyak dai, asatid, kiai yang mengingatkan tentang hal itu. Tapi apa? Dia percaya. Gak usah ngikuti ceramahnya si A, si B. Yang penting apa? Yang penting anakku waras. Sepenting daganganku laris. Sepenting jualanku laris. Ini banyak fenomena yang saat sekarang ini. Berdagang dengan apa? Bukan dekat dengan Allah, malah minta syarat, malah minta sesuatu yang apa? Yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabatnya. Utsman jamaah rahimakumullah, Utsman itu nggak pernah, Pak, naruh sesuatu agar dagangannya laris. Tapi mengapa sampai sekarang hartanya masih ada? Lebih dari 7 turunan, Pak. Hartanya masih ada. Jenengan kalau datang yang sudah pernah haji, baik di depan Masjidil Haram sama depan Masjid Nabawi, itu ada hotel, ada pertukuan. Itu punya sahabat Rasulullah yang namanya Tamim Ad-Dari, Pak. Yang dulu ketika Rasulullah diboikot oleh orang kafir Quraisy, beliau juga ikut. Hingga apa? Hingga tidak bisa makan apa-apa, yang dimakan hanya daun dari pepohonan. Hingga apa? Satu, anak pertama meninggal. Akhirnya istrinya, Pak, masa jenengan gak bisa beli apa-apa? Akhirnya beliau pergi ke pasar, Pak. Untuk apa? Jual kaos kakinya. Kaos kakinya orang Arab tuh biasa terbikin dari kulit binatang. Cecek kalau tiang kata
Tiang balai kambing itu cecek Pak, dibuat kaos kaki biar enggak kedinginan. Khuf dibawa ke pasar, mau ditukar gandum, mau ditukar kurma. Apa kata Abu Lahab? Jangan pernah beli. Pulang Pak ke rumah, nangis. Enggak ada, tidak ada yang mau beli. Akhirnya Pak, cecek wau kaos kaki tadi yang sudah dipakai jalan di tanah, akhirnya apa Pak? Dicuci, direbus, didahar kembali Pak. Didahar kembali, dimakan lagi Pak. Hingga apa? Hingga waktu merebus anak kedua meninggal. Tamim Abdari langsung bercerita, mengadu kepada Allah malam harinya. Ya Allah, saya rela ya Allah atas segala keputusanmu, dan ini yang paling indah. Tapi satu yang kumohonkan ya Allah, apa? Nantinya kalau engkau izinkan, aku punya usaha yang apa? Yang dekat dengan rumahmu di muka bumi. Agar apa? Agar setiap engkau panggil, kami mendengar ya Allah. Selesai Pak boikotnya, Rasulullah masuk ke Madinah, dibangunlah Masjid Quba, habis itu Masjid Nabawi. Allah izinkan dia punya toko kecil Pak. Hampir saat sekarang ini menjadi apa? Menjadi hotel bintang 7. Karena apa? Karena dekat sama yang atas. Maka jenengan Pak, dalam kondisi bagaimanapun jangan tukar akidah kita. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Banyak orang-orang yang mengaku Islam ketika dihadapkan dengan fenomena masalah perut Pak, akhirnya apa? Nggak kuat. Pergi kemana? Ke Gunung Kawi, ke Gunung Lawu, cari pesogen, kesugihan. Dan ketika itu menjadi keyakinan, hingga apa? Hingga memutus bahwasannya yang memberi harta ini adalah berkat dari Gunung Lawu, berkat dari Gunung Kawi, bukan karena Allah. Maka itu kesyirikan besar yang disertai dengan kekufuran. Maka hati kita akan ditutup oleh Allah, mata kita akan ditutup oleh Allah, pendengaran kita akan ditutup oleh Allah. Dari apa? Dari nasihat-nasihat kebaikan. Maka ingat, ketika hal ini terjadi, Syirkul asgor ini, Syirkul akbar ini yang disertai dengan kekufuran, maka apa? Maka dia calon daripada apa? Penghuni neraka jahanam yang paling bawah sendiri Pak. Menjadi bahan bakarnya. Tadi saya bacakan di surat Al-Fajr. Waji'a yauma idim bi jahannam. Jamaah, nantinya Pak, yaumil kiamah niku Pak, neraka itu sama Allah tuh dihadirkan Pak. Neraka tuh dihadirkan sama Allah. Saking besarnya neraka itu kata sahabat Ubay bin Ka'ab diikat dengan 70.000 tali Pak. Dan setiap talinya itu ditarik, dipegang kuat oleh 70.000 malaikat. Dan diperlihatkan kepada calon penghuni neraka. Perjalanannya Pak, jaraknya itu 500 tahun perjalanan Pak. Jarak antara calon penghuni neraka dan nerakanya itu. Kira-kira jenengan pernah nggak berjalan lagi silaturahim itu lamanya 500 tahun Pak? Kira-kira kalau keliling dunia itu lamanya 500 tahun atau mboten. Itu sudah terdengar suaranya neraka jahanam menggelegar. Hingga apa? Hingga Nabi Ibrahim bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, jangan engkau binasakan aku dengan dosa-dosaku katanya. Itu yang sudah dijamin Pak. Begitu juga surga diperlihatkan nantinya di sebelah kanannya Allah. Jaraknya juga sama, 500 tahun perjalanan, tapi apa? Wanginya sudah tercium, dikhususkan untuk para penghuni surganya Allah. Maka Allah itu paling tidak suka Pak. Gusti Allah pangeran kula kalian jenengan sedaya ni boten seneng, boten kersa kalau jenengan tuh mendoakan. Sampean sholat teng Al Muhajirin niki, habis itu
nyembah pohon, nyembah patung, nyembah tempat-tempat yang dikeramatkan. Allah tuh paling nggak seneng, cemburu Allah. Itu nggak seneng Allah. Maka Allah akan membinasakan kita nantinya kalau keyakinan itu menjadi kalau perbuatan itu menjadi keyakinan yang sangat. Karena apa? Karena iman itu perlu pembuktian, Pak. Iman itu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Dan perlu dibuktikan. Apa buktinya? Sholat. Maka kalau jenengan sudah sholat 5 waktu di Al-Muhajirin ini, jangan coba-coba berani menduakan Allah dengan selainnya. Sebelum terakhir, yang ketujuh adalah kata Imamuna As-Syafi'i, orang mukmin yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat Muhammad, yang belajar sihir atau belajar ilmu santet atau ilmu perdukunan, itu termasuk hal-hal yang menggugurkan 2 kalimat syahadat itu. Karena nopo jamaah? Karena dalam Islam itu tidak ada ilmu sihir, dalam Islam itu tidak ada ilmu santet, dalam agama kita itu tidak ada ajaran-ajaran yang membahayakan, yang menyembah setan. Gak ada, Pak. Karena orang-orang yang belajar hal itu otomatis bukan dari Al-Quran, bukan dari para ulama, bukan dari para sahabat, bukan daripada Nabi, enggak. Dari setan itu sudah. Dari setan. Tidak ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang mewariskan keilmuan itu. Karena nuhun sewu, kemarin kami bertemu dengan orang yang terus ketemu dengan Nabi Ibrahim, Pak. Mengaku beliaunya ini punya amalan yang apa? Yang bisa dirinya tidak mempan untuk dibacok dan dibakar. Kok bisa, Pak? Iya, karena selama 1 bulan ini saya ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa sudah. Jadi ajaran Islam nggak mengajarkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu-ilmu seperti itu yang sama sekali tidak keilmuannya, sanadnya nyambung terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir jamaah adalah murtad atau keluar dari agama Islam itu sendiri ketika melaksanakan salah satu dari yang telah saya sampaikan tadi. Maka apa jamaah? Kalau kita sudah terjebak di sini, maka coba lihat surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalau jenengan pingin tidak terjebak dalam dunia kesirikan, dalam dunia hal-hal yang tidak dicontohkan oleh nabinya dan para sahabatnya, fa'lam, maka satu yang Allah perintahkan adalah harus punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak dan wajib sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, saudara kita yang percaya terhadap Allah, tapi enggak sholat, Pak. Tapi enggak puasa, tapi enggak zakat. Juga banyak yang sholat, puasa, zakat, tapi apa? Masih melaksanakan praktek-praktek kesirikan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu bersih, Pak, dari semua itu. Bersih dari praktek-praktek hal itu. Nabi, kalau seandainya, Pak, seandainya perdukunan, ilmu santet, ilmu sihir, kebal itu boleh, maka orang yang paling kebal itu Nabi, Pak. Maka orang yang paling kebal setelah Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Buktinya apa? Umar meninggal ketika menjadi imam salat subuh ditusuk. Begitu juga dengan Utsman, meninggal. Nabi juga pernah di kasus perang Uhud terkena lemparan tombaknya,
sahabat Rasulullah yang belum masuk Islam saat itu, Wahsy dilempar pelipisnya, Pak, luka. Ini orang yang paling mulia. Maka apa? Jenengan harus mengerti makna la ilaha illallah atau mengerti makna dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, deketi Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi kita. Cuman terkadang kitanya jauh, Pak. Kinun sewu, terkadang kita baca Al-Quran hanya ngerantosi bulan Ramadan. Sampai ditaruh jendela, Qurannya sampai berdebu. Jangan, paling tidak sehari kalau nggak kuat 1 juz, ya 2 lembar 3 lembar. Itu harus dibaca, Pak. Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, yang hadir itu ketenangan sudah. Itu pasti sudah. Yang hadir itu keberkahan, itu pasti. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang yang soleh. Artinya orang yang soleh di sini yang sanad keilmuannya nyambung terhadap Nabi. Nyambung terhadap Nabi. Artinya apa? Orang-orang yang soleh itu pasti akan mengingatkan jenengan. Kalau jenengan diingatkan, Pak, dalam kebaikan, jangan pernah menghindar. Karena orang itu yang sebenarnya cinta terhadap jenengan. Kalau jenengan berbuat ketidakbaikan atau berbuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan Allahnya, tidak diperintahkan oleh Allah dan Nabinya, terus teman jenengan tidak mengingatkan, berarti dia bukan orang yang baik untuk jenengan. Kalau teman yang baik itu pasti mengingatkan. Dan yang terakhir, sering-seringlah datang ke majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika urutan-urutan itu jenengan lakukan, Pak, insya Allah atas izin Allah kita pasti dijauhkan dari hal-hal perbuatan yang sampai membatalkan 2 kalimat syahadat kita. Jamaah rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka di penghujung kajian malam hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaidil hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wala maridan illa safaitah wala dainan illa qadaitah wala mayitan illa rahimtah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada atau yang sudah mendahului kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Tetapkan mereka dalam hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah keluarga kami untuk senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, baik yang masih ada atau yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan pernah Engkau panggil kedua orang tua kami ya Allah sebelum kami menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Sebelum kami bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika Engkau berkehendak ya Allah, setelah acara ini ya Allah, setelah acara kajian ilmu di masjid kami, Masjid Al-Muhajirin,
di dusun Balik Kambang ini ya Allah. Engkau ingin kami pulang ya Allah. Engkau ingin kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat indahmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikan generasi kami generasi yang cinta terhadap kitab suci-Mu ya Allah. Jadikan generasi kami generasi yang cinta terhadap sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang saat ini kami tidak mempunyai kekuatan apapun, yang saat ini kami tidak mempunyai daya apapun ya Allah, tidak bisa menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, tidak bisa menolong mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, beri mereka kesabaran ya Allah, teguhkan hati mereka ya Allah untuk menjaga kiblat pertama kami ya Allah. Unsur ikhwaninal mujahidina fi Palestina ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terkadang ketika kami diminta untuk mendonasikan harta kami buat saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, kami masih berat, kami masih enggan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami belum bisa hadir untuk mereka ketika mereka tidak bisa makan. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan Engkau persulit kami untuk berkumpul di surga-Mu ya Allah, karena ketidakmampuan kami ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang penuh barokah, kehidupan yang senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, kehidupan yang senantiasa menghadirkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak dan para ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.